Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Aplikasi MyBest di Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan COVID-5. Penelitian ini ditulis oleh Arif Rahman, Wahyu Ningrat, Muhammad Safikri, dan juga Zaki Ilham. Apa itu audit? Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat mengumpulkan, mengevaluasi bukti mengenai laporan, serta menyampaikan pendapat mengenai laporan secara kritis dan objektif. Sedangkan manajemen IT atau manajemen TI merupakan disiplin yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mengelola sumber daya teknologi informasi suatu organisasi guna memenuhi kebutuhan bisnis. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode COVID-5. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan salah satu kerangka kerja atau framework dalam mendukung tata kelola teknologi informasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan COVID-5 khususnya dengan domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess, yang merupakan salah satu domain dalam kerangka kerja COVID. Alur penelitian kami yaitu pertama, penentuan ruang lingkup. Menentukan tujuan dan ruang lingkup yang dibahas yaitu adalah seberapa efektif sistem informasi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya pada aplikasi MyBest bagi mahasiswa dan juga dosen sebagai user utama yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan kuesioner. Mengisi kuesioner agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi penelitian agar dapat melakukan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan. Penentuan responden yaitu menentukan siapa yang akan mengisi kuesioner tersebut, perolehan data dan uji validitas data. Perolehan data yang memenuhi standar responden yang dibuat perlu melakukan pengolahan data agar tidak ada pengisian kuesioner yang ganda. Terakhir yaitu perhitungan dan analisis nilai kematangan. Berikut akan dijelaskan oleh Arif Rahman. Ya, di sini terdapat tabel. Tunggu sebentar. Agak menarik sedikit. Sebentar. Ya, di sini ada indeks dengan range 0 titik 00 sampai 0,50 dengan level 0 yaitu keterangan incomplete process, dan ada range 1,50 dengan level 1, range 1,51 sampai 2,50 level 2 dengan keterangan manage proses. Di bawah lagi ada range 2,51 sampai 3,50 di level 3 dengan indeks kematangan established process, dan ada juga indeks 3,51 sampai 4,50 di level 4 dengan indeks kematangan predictable process. Di bawah predictable process terdapat range 4,51 sampai 5,00 atau 5 dengan level 5 atau yang disebut dengan optimizing process. Tabel indeks kematangan ini mengukur seberapa matang data yang kita kumpulkan dari kuesioner tersebut. Sebentar. Di bawah ini di tabel itu
Di bawah ini ada tabel capability, hasil dari kita mengumpulkan data dengan subdomain MEA 01.1 sampai MEA 01.5. Begitupun dengan 3 domainnya. Rata-rata nilai responden yang kami dapatkan yaitu 3,95, 3,86, 4,08, 3,22, 4,38 untuk di domain MEA 1 dengan rata-rata nilai 3,90 dengan maturity level 4, yaitu jika dimasukkan ke dalam tabel indeks tadi, maka kita memperoleh data dengan predictable process. Sedangkan di domain MEA 2 sampai MEA 2.5 kita mendapatkan rata nilai responden 4,11, yang di satu, yang kedua 3,86, yang ketiga 3,76, yang keempat 3,84, yang kelima 3,38. Dengan nilai 3,79 dan maturity level dibulatkan ke atas 4, yaitu mendapatkan indeks keterangan predictable process. Atau lebih ke prediksinya. Sedangkan di MEA 3 kita menghitung dari domain 1 hingga 5, kita mendapatkan rata-rata nilai responden di subdomain 1 3.30, domain 2 3.24, domain 3 3.2.86, di domain keempat 3.05 dan di domain kelima 3.54. Nilai yang kita dapatkan di domain ini agak rendah 3.20 dengan maturity level 3, yaitu established process. Di bawah ini terdapat grafik hasil tingkat kematangan domain MEA. Dari MEA 1 hingga MEA 3, tingkat yang tertinggi kita didapatkan di MEA 1. Sedangkan di MEA 3 adalah tingkat terendahnya. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu audit COVID-5 ini dapat mengidentifikasi seberapa efektif aplikasi MyBase ini berjalan untuk mahasiswa maupun dosen dalam belajar mengajar. Audit ini juga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem sehingga menjadi patokan untuk memperbaiki kelemahan sistem di kemudian hari. Sehingga proses belajar mengajar atau penggunaan aplikasi lebih efektif, lebih dapat berjalan dengan baik. COVID-5 juga memiliki kerangka kerja yang menyediakan KPI, yaitu kinerja indikator gitu, seperti itulah. Untuk mengukur kinerja teknologi informasi ini atau sistem informasi ini, apakah mendapatkan performa yang baik atau buruk. Dan juga satu lagi, COVID-5 ini dapat menunjukkan resource yang tidak diperlukan. Jadi staff BSI ini bisa memperkecil atau menghemat resource yang tidak diperlukan. Saran kami untuk kedepannya, kami berharap agar perbaikan sistem dapat dilakukan atas audit yang dilakukan terhadap user, dan juga akan lebih baik jika terdapat sistem yang bisa menerima kritik dan saran aplikasi yang digunakan di BSI ini. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada Wahyuni. Baik, terima kasih untuk penjelasannya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.